Pengaruh kondisi geografis terhadap penjelajahan samudra. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Letak geografis Indonesia juga termasuk ke dalam wilayah tropis. Di masa lalu, Indonesia terkenal dengan kekayaan rempah-rempah yang beraneka ragam, yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia. Faktor pendorong bangsa Barat datang ke Indonesia. Yang pertama, karena kekayaan alam berupa rempah-rempahnya. Yang kedua, karena motivasi 3G, yakni Gold, Glory, dan Gospel. Yang ketiga, yakni revolusi industrinya. Kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Para pedagang dari Eropa membawa barang dagangan berupa rempah-rempah dan sutra dari Laut Tengah, yang dibawa ke Venesia atau Genoa melalui pedagang Portugis dan Spanyol. Kemudian dibawa ke pasar Eropa Barat. Lalu rempah-rempah tersebut di Eropa Utara oleh pedagang Inggris dan Belanda. Sultan Mahmud II, penguasa Turki, menjalankan politik yang mempersulit pedagang Eropa beroperasi di daerah kekuasaannya. Karena itu, bangsa Barat berusaha mencari rempah-rempah tersebut atau sumbernya dengan melakukan penjelajahan samudra. Berikut ini adalah para penjelajah yang berasal dari Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Terbentuknya kekuasaan kolonial di Indonesia. Yang pertama, Kongsi Dagang VOC. VOC didirikan Amsterdam dan bertujuan untuk menghindari persaingan yang tidak sehat sesama kelompok. Berikut kewenangan dan hak-hak yang dimiliki VOC. Yang pertama, melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai Selat Magelangs termasuk Nusantara. Membentuk angkatan perang sendiri, melakukan peperangan, mengadakan perjanjian dengan raja setempat, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri, mengangkat pegawai sendiri, dan memerintah di negeri jajahan. Pengaruh monopoli perdagangan. Pada awal bangsa-bangsa Barat diterima baik oleh rakyat Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Belanda melakukan monopoli. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Rakyat Indonesia terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC yang merugikan petani lokal. Akibat monopoli tersebut, memicu perlawanan di berbagai daerah seperti Perang Banda tahun 1621 dan perlawanan Sultan Agung dari Mataram. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Jalan Anyar Panarukan merupakan salah satu hasil kerja paksa pada masa pemerintahan Daendels, memanjang lebih dari 1000 km dari Cilegon, Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan, Jawa Timur. Pengaruh sistem tanam paksa. Tahun 1830, Van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa. Diberlakukan karena Belanda yang kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro dan Perang Belgia. Penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain: yang pertama, menurut ketentuan tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari yang dimiliki rakyat, namun kenyataannya bahkan setengah dari bagian tanah yang dimiliki rakyat. Kelebihan hasil panen tanam wajib tidak pernah dibayarkan. Waktu kerja wajib melebihi dari 66 hari tanpa imbalan yang memadai. Tanah yang digunakan juga dikenakan pajak. Berikut beberapa perlawanan terhadap persekutuan dagang dan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Masa pendudukan Jepang. 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer AS di Pearl Harbor. Setelahnya, pada 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur dan menduduki kota minyak Balikpapan pada tanggal 24 Januari. Jepang juga berhasil menduduki kota Batavia dan Belanda yang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Berikut adalah beberapa kebijakan yang diberlakukan Jepang. B. Pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Operasi Pergerakan Nasional. Ada 3 tahapan, yakni yang pertama pada masa kebangkitan, yang kedua masa radikal atau non-kooperasi, dan yang ketiga yakni masa moderat atau kooperasi. Pergerakan pada zaman pendudukan Jepang. Yang pertama yakni gerakan bawah tanah.
Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang. Yang kedua yakni perlawanan bersenjata. Proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus tahun 1945 memberikan pengaruh besar dalam tatanan dunia. Karena peristiwa tersebut, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Yang kedua, pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Yang ketiga yakni peristiwa Rengas Dengklok, dan yang keempat adalah perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Upacara proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Upacara dilakukan di Rumah Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan adalah upaya untuk memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil. Kondisi geografis dan pemerataan ekonomi. Indonesia yang terbentang dari Sabang di barat hingga Merauke di timur dengan luas wilayah sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Kondisi geografis ini mencakup 1. Pulau-pulau besar dan kecil, 2. Keanekaragaman ekosistem, dan 3. Keagaman aksesibilitas. Daerah dengan akses geografis sulit seringkali tertinggal dalam pembangunan. Berikut tantangan utamanya, meliputi 1. Distribusi penduduk yang tidak merata, 2. Perbedaan akses infrastruktur, dan 3. Kesenjangan pendapatan. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Lembaga Keuangan untuk Kesejahteraan Rakyat. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mengumpulkan aset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan proyek pembangunan dari 1. Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Berikut ini adalah jasa-jasa perbankan. Berikut beberapa lembaga keuangan bukan bank di Indonesia. Yang pertama ada pembiayaan, yang kedua asuransi, yang ketiga kooperasi, dan yang keempat perusahaan umum penggadaian. D. Konflik dan integrasi. Terjadinya konflik sosial. Konflik merupakan suatu gejala sosial yang sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik ini timbul karena adanya persaingan dan lain-lain. Bentuk-bentuk konflik ada 3, yakni konflik pribadi, konflik konfigurasial, dan konflik politik. Jenis-jenis konflik berdasarkan pihak yang terlibat. Yang pertama ada konflik dalam individu, konflik antar individu, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok, konflik antar organisasi, konflik antar individu dalam organisasi berbeda, dan konflik antar generasi. Berikut ini jenis-jenis konflik berdasarkan fungsi dalam organisasi, berdasarkan posisi dalam organisasi, berdasarkan dampak yang ditimbulkan, berdasarkan sumber konflik, berdasarkan bentuk konflik, dan faktor-faktor penyebab konflik. Dampak dan penanganan konflik sosial. Dampak konflik sosial. Yang pertama, meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Yang kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian pada individu. Rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia, akomodasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat pertikaian. Penanganannya yakni menghindar, menyesuaikan keinginan orang lain, tawar-menawar, dan kolaborasi. Faktor yang memengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Yang pertama, homogenitas kelompok, besar kecilnya kelompok, mobilitas geografis, dan efektivitas komunikasi. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi koersif. Faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, toleransi terhadap budaya yang berbeda, sikap positif terhadap budaya yang lain, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa.